Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, The Brondol ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol yang mengatakan bahwa ada Pak Pendi, apakah benar kecambah perusahaan sama penjabat kecambah yang dijual kepada petani mandiri itu adalah beda? Jawabannya sama, Mas. Sama. Jadi kualitas kecambah itu ada standar nasional Indonesianya, ada badan-badan yang mengawasi ISO-nya bagaimana, itu ada standarnya. Sehingga ketika kita ngomongin kecambah untuk kelapa sawit bagi petani dan masyarakat adalah yang sama. Jadi misalnya kayak dipisahin satu kaliber yang seperti ini, kemudian apakah sama dari masyarakat? Ya sama gitu, sama. Jadi kecambahnya sama, tidak ada hal yang berbeda, itu nggak ada. Sehingga hal ini harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat The Brondol semuanya, sampai jangan salah menanggapi hal-hal hoax yang tidak tepat. Ya setidaknya kalau petani buahnya kayak gini cukup lah ya. Itu jadi tidak benar. Karena kalau kita ngomongin untuk petani dan apa namanya, kalau beda ya bahaya lah. Itu sekali lagi ketika kita menjadi petani mandiri, kemudian kok ada kecambahnya kok beda dengan produktivitasnya, ya tetap kita serang kok balainya kok gimana toh, itu tetap sama, Mas. Jadi kecambah yang untuk petani dan untuk perusahaannya sama saja. Tuh, kalau menjawab pertanyaan misalnya, kenapa bagi petani kok ada afkirnya? Bukan hanya masalah petani saja. Jadi ketika perusahaan kelapa sawit menanam kelapa sawitnya dengan jumlah yang ratusan ribu bahkan, apakah ada afkirnya? Ya ada. Karena bahwa kecambah yang kita tanam merupakan kecambah yang berasal dari penyerbukan serbuk sari yang dari bunga jantannya kita ambil, kita serbuki ke betinanya, kemudian jadi kecambah, jadi brondolan yang kemudian menjadi bahan tanam. Itu adalah bisa terjadi penyimpangan genetik yang disebabkan karena gagal penyerbukannya. Penyerbukannya akan membawa material genetik yang resesif, sehingga ya terkadang masih ada beberapa yang afkir, baik dari afkir di PN, MN ataupun di lapangan ya banyak ya, masyarakat tetap ada, tapi angkanya tidak terlalu banyak. Sehingga kalau misalnya sahabat-sahabat The Brondol mengatakan, wah saya beli kecambah ini nanti perusahaan kan sana sekian, ya enggak lah. Intinya kecambah yang kita beli dari balainya adalah sama dengan kecambah yang ada digunakan untuk masyarakat. Ini saya lagi di DPSN 1 Kalabar nih. Nah ini salah satu favorit saya dan alhamdulillah sih ketika Pendi ngomong favoritnya Kalabar, dan Kalabar memang sensitivitas terhadap pemupukan juga sangat baik sekali. Apakah sama di perusahaan ini? Ketika di perusahaan pupuknya nggak terlalu gede ini, dan jangan berpikir sahabat teman semua perusahaan itu selalu pupuknya lebih gede dari petani. Belum tentu. Banyak petani yang pupuknya lebih gede dan hasilnya lebih gede juga banyak. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini disclaimernya adalah bahwa kecambah yang digunakan oleh petani adalah kecambah yang sama untuk digunakan perusahaan melalui balai penghasil benih yang pastinya sudah bersertifikat, ISO-nya bagaimana, izinnya bagaimana, di bawah pengawasan Dinas Perkebunan Provinsi, sehingga ya sama saja. Sehingga ketika kemarin ada beberapa sahabat-sahabat The Brondol mengatakan tapi di perusahaan nggak ada duranya, ya tetap ada yang namanya penyimpangan genetik. Misalnya tenera piscifera dikawinkan dengan duram, ya tetap ada duranya, walaupun sekali lagi bahwa standar nasional Indonesia mengatakan harus maksimum 2%. Lebih dari 2% maka sudah sangat tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya kita tuntut balainya tuh harus tanggung jawab itu. Artinya bahwa kalau lebih daripada 2%. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak Pendi lah itu bagaimana dengan kecambah yang menghasilkan bahan tanam lebih daripada 2% kontaminannya. Sekali lagi, standar nasional adalah standar nasional yang tidak boleh dinego-nego. 2% ya 2%. Itu. Jadi kalau memang dia tidak, misalnya di atas 5%, maka ya tetap berarti balainya tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia dong. Itu. Karena bahwa standar nasional Indonesia adalah untuk melindungi konsumen seperti petani-petani mandiri yang mau menggunakan bahan tanam. Jadi tidak ibaratnya harus tanggung jawab lah, enak aja itu. Ya artinya bagus ya bagus, jelek ya jelek gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi. Nih. Dan satu lagi nih, tadi ada seliweran di salah satu ini, saya lagi di Kalabar ini.
di salah satu TikTok itu mengatakan bahwa wah, perusahaan itu menggunakan bibit kelapa sawit yang apa namanya, gara-gara ada hubungannya dengan balai karena bisnis. Ya jelas ada bisnisnya dong Mas. Yang namanya kecambah kelapa sawit itu adalah memiliki standar 2%, di bawah 2% pisifera ataupun duranya. Ingat, di bawah 2%. Perusahaan tidak mau berspekulasi menanam cabutan, itu enggak. Kalau perusahaan mau bikin cabutan, besok tak bikin sak kontainer bisa Mas. Ketapel dari planet Mars aja bisa juga gitu. Akan tetapi bahwa perusahaan tidak mau melakukan gambling terhadap apa yang mereka tanam. Bisnis is bisnis. Bahwa kelapa sawit merupakan sebuah bisnis kelapa perkebunan, di mana bahwa kita harus mendapatkan salah satu target dari sebuah perusahaan selain tonase adalah ekstraksi. Jadi kalau misalnya ada kontaminan dura dan perusahaan make, berantakan perusahaan nih. Tetap perusahaannya berantakan, sehingga tetap 2% adalah penting. Jadi bukan ada kong kali kong bisnis modal, bukan. Karena bahwa ketika balai mengeluarkan kecambah bersertifikat, harus siap dengan segala konsekuensinya. Wajib. Karena bahwa mereka mengeluarkan bibit bersertifikat yang sudah terukur, baik tinggi tanaman per tahunnya, produksinya, ekstraksinya, mereka juga ini. Lah, ketika dia banyak afkirnya, afkirnya berapa persen? Kan standarnya misalnya di sebuah perusahaan itu menanam kecambah dari menanam biji atau menanam kecambah sampai siap tanam ya di angka 25%. Itu maksimal. Itu maksimal banget. Artinya bahwa kecambah yang kita beli 200 per hektarnya, kita berharap bahwa 150 itu sudah 143 pokok per hektar ditambah dengan 10% sisipan adalah terpenuhi. Sehingga kalau misalnya sahabat-sahabat The Brondol mengatakan, ada itu salah satu konten kreator yang mengatakan bahwa ketika kita menanam, perusahaan menanam ada hubungan kong kali kong, nggak ada Mas, nggak ada. Kong kali kong ya ada. Kayak kalau Salim Group nanamnya DP ya wajar, Lonsum ya wajar, satu perusahaan gitu. Kalau kita bisa bikin, kenapa beli? Artinya tetap beli dalam internet perusahaan kan bisa saja. Akan tetapi tidak ada hubungan kong kali kong seperti yang Mas sampaikan, tidak. Dan sekali lagi, kenapa perusahaan tidak pakai bibit cabutan? Ingat sahabat The Brondol, bahwa di sore hari yang berbahagia ini, kenapa Pendi itu kadang-kadang agak emosional bicara tentang ini. Pertanyaannya, apakah kalian nggak mau nanam kalabar yang kayak gini nih? Ini artinya nih ya Pendi orang Pendi yang nggak mau sambil santai. Saya paling senang itu kalau sore hari, minggu-minggu, daripada ke mall, walaupun ya sawitnya bukan sawit saya. Tapi ya seneng nih, kalabar ini. Artinya bahwa perusahaan itu berharap produksi ton per hektar CPO-nya terpenuhi. Ton per hektar CPO ini adalah didukung oleh menggunakan dua syarat. Yang pertama adalah tonasenya. Tonasenya berapa? Kalau kita pakai bibit bercabutan, kita nggak akan tahu tonasenya berapa. Itu tonase yang kita dapatkan itu per hektar per tahunnya berapa sih? Gitu. Kemudian ekstraksinya berapa? Kalau sekali lagi, kalau banyak duranya, hukum Mendel, bahwa hukum genetik Mendel itu, bahwa ketika bibit kita ngambil di perusahaan, misalnya ini di perusahaan ada brondolannya ini nih. Nah, ini ada brondolannya kayak gini, kemudian ditanam oleh sahabat-sahabat The Brondol, ditanam, kemudian jadilah kentosan dulu diambil, ataupun ini misalnya tumbuh jadi kentosan diambil. Sekali lagi, ini adalah dihasilkan dari tenera sebelah sana dan tenera sebelah sini, atau tenera sebelah sana sini, semuanya. Ketika tenera dikawin dengan tenera, sahabat The Brondol, resiko terbesarnya adalah akan menghasilkan 25% dura, 25% pisifera, dan 50% tenera seperti induknya. Maka sebenarnya saya sampaikan, ketika kita menanam bibit cabutan kok bagus semuanya pisifera, tenera, kayaknya agak berat Mas. Tetap ada duranya, karena duranya adalah 25% dari total brondolan yang mungkin nanti akan terjadi, probabilitas atau kemungkinannya 25%. Sehingga ketika pisifera jarang muncul, maka biasanya banyak duranya pastinya. Tapi secara teoritis 25% dura, 25% pisifera, dan 25% tenera seperti induknya.
Tapi pernah apa perusahaan nggak buat? Ya balik lagi, kita kan berharap tonase. Kalau misalnya sahabat The Brondol nanam cabutan, kemudian jadi dura, bahagia ya monggo. Akan tetapi bahwa namanya dura itu jumlah janjang per pokok per hektar per tahunnya tidak akan mungkin gede-gede banget, nggak mungkin itu. Tapi kalau misalnya yang tadi yang saya sampaikan, ini sambil pulang ini ya, ada jalannya sih. Ini dia ada nih per pokok misalnya lah, nggak usah jauh-jauh lah, segini aja, segini jumlah per pokok per hektarnya jelas, nggak usah gede-gede lah, 15 aja, 15 BCR-nya 15 kali 20 janjang, kan lumayan 300 kilo kan. Itu artinya bahwa nih ton per hektar per tahun ya sangat ditentukan oleh itu. Wah ini kayak gini, nggak usah banyak-banyak, kayak kita hitung ya sambil muter nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, 12 janjang guys. Untuk 6 bulan ke depan, 5,5 sampai 6 bulan ke depan 12 janjang. Berarti kemungkinan kita akan panen setahun ini adalah 20 sampai 24 janjang. Lah, ekstrasinya berapa? Ya ini. Jadi, kesimpulan sambil ngos-ngosan di sore hari-hari yang berbahagia ini, bahwa kecambah bersertifikat yang dikeluarkan balai sama dengan yang dipakai perusahaan. Dan sekali lagi, perusahaan bukan masalah kong kali kong dengan balai benih, masalah politik dan sebagainya, nggak ada. Jadi bibit yang ditanam petani itu sama PT, tanam sama PT, sumbernya sama saja. Tinggal bagaimana perbedaan yang sangat mencolok adalah terkadang bicara tentang standar seleksi di sebelum kita tanam. Menanam kelapa sawit 200 butir yang kita tanam dengan menggunakan singleton, tidak akan mungkin 200-nya semuanya bisa ditanam semuanya, kecuali ya kita macam mentoler akhirnya. Terima kasih sambil ngos-ngosan dan berapi-api. Itulah menjawab pertanyaan sahabat-sahabat The Brondol, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.